Dapat channel, dapat banget. Ya pemirsa, ingat, kejahatan selalu mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Hari ini dua YouTuber berewokan berupaya untuk mewawancarai saya dalam Dapet Channel. Seperti apa modusnya? Kita langsung saja panggil Daniel and Peter. Waduh, halo. Ini kita dua orang berewokan akhirnya masuk. Selamat datang di Dapet Channel. Luar biasa sekali ini, kita dibajak kali ini kok. Iya, tapi nggak apa-apa selama yang membajak Verlina. Dan kita juga agak grogi karena di sini ada presenter profesional ya. Iya ini. Sedangkan kita masih agak abal-abal. Betul. Nah makanya ini saya terus terang bulu kuduknya sedikit berdiri ini. Waduh, merinding gitu ya. Berinding kita nih. Ada apa di sini? Ada apa di sini, guys? Ya guys, jadi oke nih, balik lagi bareng kita di Dapet Channel, bareng gue Daniel Dan gue Peter, dan di sini ada nama lengkap Brigita Verlina. Brigita Verlina. Dan langsung aja seperti biasa, Dapet Channel dapat banget. Oke, keren. Ayo Nil, kita nih Daniel dulu deh. Kalau gue pertanyaan banyak soalnya. Jadi mungkin mulai dari gimana sih gue yang bisa kenal sama Verlina ini sendiri. Dulu dia ini pemret gue pas di radio waktu di kampus. Nggak pemret juga kali ya? Apa ya waktu itu namanya? Apa ya? Gue juga udah lupa. Itulah, pokoknya atasan dan gue bawahan gitu. Waduh. Jadi kita dulu pernah di satu komunitas radio kampus ya. Oke. Terus sesama reporter juga, cuma mungkin gue kayak koordinator peliputannya deh kalau nggak salah. Kurang lebih begitu Ya, sih. gitu lah. Jadi kayak yang ngatur-ngatur jadwal liputan. Oke. Si Daniel kemana nih hari ini? Minggu depan kemana nih hari ini? Oke. Minggu depan kayak gimana ya? Kayak gitu lah Iya, pokoknya. makanya dia ngatur-ngatur gue lah gitu. Gue ngatur-ngatur dia waktu itu. Sekarang gue yang diatur. Waduh. Nah, Verlina nih, sekarang apa namanya, boleh perkenalin diri. Tadi kan udah Brigita Verlina. Terus kalau teman-teman di rumah ada yang penasaran nama IG-nya, mungkin boleh disebutin juga. Oke. Halo semuanya, nama saya Brigita Verlina. Terus saat ini saya sudah bekerja ya di salah satu perusahaan televisi swasta, tepatnya di RCTI sebagai news presenter. Salah satu programnya seperti di awal tadi, Sergap. Sergap, guys. Kurang sangar apa guys? Iya, tepuk tangan dulu dong guys. Ini salah-salah disergap ini ya. Jangan sampai satu ngomong. Iya, Jadi salah benar-benar. satunya di Sergap, tapi juga kadang-kadang bawa berita harian di seputar iNews RCTI. Seputar iNews RCTI. Seputar iNews RCTI. Itu tayang itu siang, malam, pagi. Seputar iNews RCTI yang pagi. Jadi kan tadinya ada malam, tapi karena ada pandemi, jadi kita lebih fokus di seputar iNews pagi yang tayangnya jam 4 pagi. Jam 4 pagi tayangnya. Jadi jangan lupa guys, bangun jam 4 pagi langsung aja nonton Brigita Verlina. Lupa ya. Kalau yang Sergap jam Yang Sergap jam setengah 6 pagi. setengah 6 pagi. Berurutan ya. Oke, keren. Oke, pertanyaan dari gua nih, Verlina nih. Boleh ceritain nggak asal mulanya sampai menjadi seorang presenter di RCTI ini? Perjalanan karir Verlina ya. Apakah memang dari kecil suka ngomong sendiri di depan kaca? Dan apakah itu memang udah cita-cita dari kecil gitu kan? Iya. Oke. Jadi perjalanannya panjang banget sih sebenarnya. Oke. Ya, pasti setiap orang untuk mencapai impiannya atau cita-citanya nggak mudah gitu kan. Oke. Nah awal mulanya banget kenapa bisa terjun di dunia jurnalistik gitu sebenarnya kalau bisa gue bilang kecebur sih. Kecebur. Kecebur betul. Tapi nggak kelelep. Ya, tapi kelelep tuh kayaknya tuh, makanya bisa sampai di sini. Iya. Jadi awal mulanya waktu SMP, jadi di salah satu sekolah aku di SMP daerah Ciledug juga, itu dia punya mata pelajaran keterampilan. Oke. Dari keterampilan itu dibagi tuh pelajarannya banyak, salah satunya jurnalistik, ada dekorasi, ada elektro, ada tata boga, pokoknya banyak banget. Oh, banyak itu gue banget. pilihnya sebenarnya dekorasi saat itu. Oke. 1 tahun pertama dekorasi, begitu naik ke kelas 2 SMP
tiba-tiba hilang lah tuh mata pelajaran dekorasi. Jadi gue harus pilih, cuman ada 2 yang tersisa, jurnalistik dan elektro. Karena gue nggak mau pilih elektro, apaan sih elektro, bukan gue banget. Mau nggak mau lah gue pilih si jurnalistik itu. Itulah awal mulanya kecebur di kelas 2 SMP. Ternyata ketika mencoba untuk mengikuti pelajarannya kok enak ya, kok seru ya, ketemu orang kok bikin apa ya, energi gue kayak tersalurkan gitu kan. Jadi gue senang juga gitu loh untuk tahu cerita hidup dia kayak gitu. Jadi itu sih awal mulanya banget kenapa bisa terjun ke dunia jurnalistik. Nah awal mulanya langsung menjadi presenter atau jadi apa dulu? Enggak, sangat-sangat enggak. Jadi dari SMP itu SMA masih ikut kan jadinya majalah, majalah sekolah gitu kan, koran sekolah. Sampai akhirnya ngeliat iklan tuh di koran soal kampus kita gitu kan. Ya salah satu kampus. Iya, salah satu kampus swasta lah pokoknya. Iya, pokoknya gitu lah, saat itu yang menawarkan program studi jurnalistik. Saat itu gue bertekad masih SMP atau SMA gitu, gue harus kuliah di situ gitu. Dan kesampaian sih, puji Tuhannya adalah kesampaian di situ. Lulus segala macem, ikut radio kampus juga gitu kan. Terus di radio kampus itu juga diarahin gitu kan, coba lu ke TV juga segala macem. Akhirnya lulus, lama-lama kerja, jadilah reporter di MNC Media ini. Berarti awalnya di MNC lah ya? Iya, jadi MNC Media ini kan integrasi dari 4 TV, RCTI, iNews, Global TV, dan MNC TV. Iya, banyak ya? Iya. Kirain sendiri-sendiri. Nah, 4 TV jadi satu MNC Group ini. Jadi awal mulanya adalah gue jadi reporter tentunya, karena nggak semua orang bisa instan langsung ada di posisi news presenter. Pasti kita harus dari lapangan dulu liputan. Meliput di lapangan sebagai seorang reporter. Di lapangan pernah meliput apa aja tuh, Fer? Nah, jadi awal mula gue terjun ke dunia televisi, awalnya tuh pengen banget cita-citanya itu jadi reporter di lapangan yang kayak live report. Jadi kalau misalnya kita lihat ada demo nih, terus gue ada di tengah-tengah situ untuk melaporkan langsung kejadian, atau misalkan lagi ada kebakaran, banjir, dan sebagainya. Interviewnya udah seperti itu dan diterima pun untuk posisi itu sebenarnya. Cuman ketika masuk, yang dibutuhkan adalah reporter untuk program khusus, reporting dan investigasi, semi investigasi lah. Akhirnya udah berdebat sama atasannya gitu kan ya, sama orang yang hire juga, kan gue gue nggak untuk diperuntukkan untuk ini nih gitu perjanjiannya, cuman nggak bisa, kebutuhannya saat itu adalah di program khusus investigasi, ya mau akhirnya berjalani gitu kan. Dengan alasan adalah wartawan harus mau ditempatin di mana aja, nggak boleh nolak. Gitu kan, meskipun berberat hati, udah akhirnya berlaku. Serem juga kan itu, gitu pura-pura jadi detektif ya. Sebenarnya nggak serem, itu serem. Seru juga sih, kayak contohnya tuh kalau gua tuh detektif itu ada detektif Conan, Sherlock Holmes, City Hunter, terus ada mungkin yang milenial belum tahu ya City Hunter itu apa ya. Kalau dia generasi gua sih tahu City Hunter. Film zaman Dilan. Iya. Enggak tahu ya. Berarti gua udah tua banget, guys. Ada banyak film-film detektif lah, ya kan? Nah, sebenarnya seru sih kayak begitu. Tapi ya kita nggak usah bahas dari sisi itu ya. Karena kan itu rahasia ya. Bukan masalah rahasianya, males gua dari itu ya. Kalau perjalanan detektif kan panjang banget, bisa sampai sebulan gitu. Nanti capek mikir ya. Iya. Nah, yang santai-santai aja. Kita santai-santai aja kita ngobrol ini guys ya. Nah, pertanyaan gua selanjutnya nih. Ketika menjadi awalnya kan reporter nih di lapangan, terus kok bisa sampai tiba-tiba menjadi presenter atau melalui perjalanan bertahun-tahun lagi? Bertahun-tahun, 2 sampai 3 tahun. Dan itu menurut gue juga cepet banget. Jadi kan gue kerja pertama kali di tahun 2015 itu umur 22 tahun ya, kita lulus kuliah kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun kan. Gue waktu itu lulus 4 tahun setengah sih. Hampir 5 tahun. Mungkin lu yang tepat waktu lulus. Gak apa-apa, yang penting lulus guys. Harus dinikmati kampus itu. Jadi kayaknya 4 tahun, jadi kalau kurang lebih 22 tahun ya kalau gue nggak salah ingat. Nah itu gue punya perkiraan bahwa gue akan menjadi news presenter di umur 29 tahun. Which is 7 tahun kemudian. Kenapa? Karena atasan gue selalu bilang, jadi kan waktu awal gue masuk di program yang semi investigasi itu, gue kan selalu bilang, gue udah menekankan kepada atasan gue gitu, ini diskusi, kenapa kamu gak mau di program ini, karena cita-cita saya news presenter. Dan menurut gue jalurnya itu bukan dari program 30 menit semi investigasi, tapi harus dari reporter yang melakukan live report di lapangan. Itu jalur pada umumnya seperti itu. Pada umumnya. Iya, pada umumnya. Terus atasan gue bilang, enggak kok, enggak harus seperti itu gitu. Jadi itu hanya yang ada di otak lo, sebenarnya tuh bisa dari mana aja.
Yang penting lu yaitu asah skill, asah kemampuan juga, latihan on cam gitu kan. Dan tenang aja gitu. News anchor itu, news presenter itu yang bagus itu kalau umurnya tuh udah 29 ke atas. Dia bilang kayak gitu. Katanya tuh lebih dewasa, itu lebih apa ya? Berkarakter. Iya, mungkin berkarakter juga, terus mungkin udah banyak pengalaman juga dan sebagainya. Jadi berdasarkan dia ngomong kayak gitu, ya udah gue jadi santai aja dong, ya udah gue jalanin aja nih gitu. Akhirnya gue jalanin aja di program itu 2-3 tahun, kemudian sempat pindah program juga yang ini gak terlalu serem lah programnya. Jadi kita kayak ikutin bagaimana petugas bea cukai, petugas imigrasi, terus pergi-pergi juga ke perbatasan Indonesia kayak gitu. Jadi untuk melihat bagaimana situasi di sana saat itu kan, apa sih sebenarnya regulasi kalau apa namanya antara Indonesia dengan Malaysia, kan kita yang tetanggaan banget berbatasan darat itu kan dengan Malaysia langsung, ya, berbatasan langsung. Jadi gue banyak tuh meliput ke daerah-daerah situ. Nah, barulah setelah saat itu, secara tiba-tiba ketika gue udah nggak ada mimpi gitu loh jadi news presenter saat itu sebenarnya. Jadi kayak gue ternyata enjoy juga loh untuk di program-program ini, karena pada dasarnya mungkin udah cinta sama dunia jurnalistik, jadi udah nggak kepikiran lagi sama cita-cita itu. Tiba-tiba dapet tuh telepon gitu dari salah satu atasan gue gitu. Dia bilang bahwa lu masih mau nggak jadi news presenter, dia ngomong kayak gitu. Gue kaget ya, dimana gue udah saat itu dalam posisi udah nggak kepengen gitu. Tapi karena ditanya, gue jawab dong, ya sebenarnya masih mau gitu. Nah, gue bilang dia gitu ke dia. Ya udah akhirnya dia nggak putuskan sih, dia ajak gue, ya udah kalau gitu lu mau casting nggak? Oh ya jelas mau dong gitu kan. Itu kurang lebih 2 atau 3 tahun setelah kerja lah. Baru menjadi seorang news presenter iya, lah ya. Tapi itu di casting dulu. Di casting dulu. Casting 2-3 kali. Ada kayak proses eliminasinya juga ya? Ada banyak banget. Banyak banget. Jadi gue pertama kali di casting, terus masuk ke TV. Kalau di MNC Media itu kita nggak langsung bisa di TV swasta, tapi kita harus siaran dulu di TV channel. Di TV kayak TV kabel gitu lah ya. Kita di TV kabel dulu, latihan lah ya, terus penguasaan intonasi dan segala macam lah, mimik gitu-gitu. Karena kan itu berpengaruh banget gitu waktu kita awal-awal, dan mungkin setelah kita merasa nyaman ini kita seperti apa. Kurang lebih 6 bulan kemudian baru dipanggil untuk casting lagi untuk RCTI. Itu 2 atau 3 kali gitu gue di casting. Begitu. Dan banyak banget saingannya, itu gue udah jiper banget sebenarnya sih, kayak udah yang ya udahlah kalau nggak diterima nggak apa-apa. Tapi yang penting udah mencoba. Iya benar, kita harus mencoba, kalau nggak kita nggak pernah tahu ya. Daripada mati penasaran. Dan terus terang juga secara tidak langsung nih, kita sambil mendengarkan Verlina bicara tadi, kita tuh belajar loh. Karena perhatiin nggak, intonasinya Verlina itu terukur sekali. Iya. Beda sama kita ya. Iya, kalau kita kan beberapa narsum sebelumnya ya kan kaku apa segala macam. Ini kita enak banget dengerin Verlina, saya bisa berjam-jam gitu dengerin. Sampai ngomong ngedengerin aja. Iya, saya sampai mikir ya terus ngomong Verlina terus ngomong gitu. Terus enak bener ya. Nggak heran menjadi seorang news presenter dan juga di acara sergap tuh. Tapi ya nggak gampang gitu untuk bisa sampai ke tahap itu gitu. Jadi saat 2 atau 3 kali casting pun gue udah yakin kayaknya nggak akan diterima gitu. Sempet nggak pede gitu ya? Sempet nggak pede, apalagi ketika melihat saingannya gitu ya, dari TV-TV sebelah yang menurut gue lebih oke menurut gue gitu ya. Terus dari TV kita sendiri pun juga banyak banget gitu. Jadi gue udah agak pesimis saat itu sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa ya, mungkin udah jalannya juga kali ya, Mungkin juga ya kita ada kemauan, kita berusaha sebaik mungkin, dan selebihnya kita serahkan pada yang pada semesta, Maha Kuasa, ya kan? Maha Kuasa, ya. Jadi pas diterima, kamu ditelepon nih, Verlina ditelepon, Ver, kamu diterima sebagai news presenter, gitu kan? Reaksi lu gimana? Jadi waktu itu dipanggil malah. Dipanggil, oke, salah, dipanggil. Jadi kan aku waktu itu kerja di lantai 10, terus koordinator itu di lantai 11. Dia panggil aku, ya udahlah gitu, apapun yang terjadi. Dia cuma stay santai, jadi cuman kayak kamu mulai minggu depan siaran sebentar aja semalam. Wow. Reaksi Verlina gimana? Apakah langsung? Gue nggak bisa kayak gitu sih di depan orang itu. Langsung tangis, tidak, yes gitu. Aku gitu. Gue cuma kayak kaget gitu loh, kayak kaget terus kayak oke mbak, gue cuma bisa bilang gitu. Oke mbak, iya nanti kamu mulai di sini sama sini. Nanti saya kirim suratnya, kan kayak dia harus ibaratnya kayak permisi juga gitu kan sama atasan aku yang di program gitu.
Ya udah saat itu dia bilang dia akan kirim surat, ya udah deg-degannya minta ampun. Iya. Terus ya baru lah setelah itu kayak yang nggak di depan dia gitu kan, waktu iya. dia gila nih gue diterima ini. Gue diterima langsung. Dan itu yang memang udah jadi impian lu dari kecil Iya ya kan? dia. Impian dari Iya. SMP berarti ya, Iya, gitu iya. kan? Jarang loh orang cita-citanya tercapai. Dulu gue lagi kecil pengen jadi pilot gitu kan. Iya. Sekarang nggak jadi pilot gitu. Gue juga sebenarnya pengennya jadi astronot juga. Jadi dulu. astronot. Nggak tahu kenapa jadinya ke sini. Gak apa-apa kan kalau syuting bisa pakai green screen, layar bisa Betul. diganti-ganti, bacain berita tapi dari bulan gitu ya. Nah itu dia ya. Nggak Ya masalah. jadi ya Keren. emang saat itu ketika udah diterima terus campur aduk banget sih perasaannya. Iya. Apalagi ketika kita masuk WA group juga kan isinya senior-senior, ibaratnya kayak senior-senior gue Tommy Cokro gitu kan, Lady Marina, waktu itu masih ada Tasya Syarif juga. Orang-orang yang gue tahu gitu loh, mereka di layar kaca RCTI, mereka bertumbuh di situ dan tiba-tiba gue satu grup sama mereka, itu jadi gue cuit banget sih jujur aja. Oh, jadi sempet, waduh gile nih gue urusan Iya, mereka nih. bener-bener kayak minder banget dan kayak nggak tahu harus gimana gitu. Nah. Waktu awal-awal ya, waktu awal. Cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya, jadi awal-awal aku sebelum siaran kan kita kayak apa ya namanya ya rehearsal dulu gitu lah ya, gitu kan, oke. berulang kali diajarin sama IP-nya gitu kan. Terus habis itu yang aku lakuin adalah aku tonton tayangan mereka berulang-ulang. Kenapa aku oke. lakuin itu? Karena orang-orang bilang bahwa News Presenter RCTI biasanya itu ada ciri khasnya. Ciri Oke. khas. Jadi mereka beda-beda mungkin, cara pembawaan mereka mungkin beda-beda, tapi pasti kayak ada benang merahnya gitu loh. Oke. Kayak ada kesamaannya gitu, apalagi RCTI ini kan dianggapnya kalau menurut gue adalah pembawaannya agak dewasa gitu. Betul. Agak dewasa, jadi ya sedangkan gue saat itu masih umur 24 tahun kalau nggak salah. Jadi gimana caranya gue 24 tahun selain didandanin gitu ya, karena kita kan harus dirias supaya tampak dewasa, gimana pembawaannya pun juga bisa mengikuti gitu. Jadi gue tontonin satu persatu Tasya Syarif nih kalau bawa kayak gimana, dari awal dia di seputar Indonesia malam sampai dia di seputar Indonesia siang, gimana perubahannya. Semua pasti ada awalnya gitu kan ya, dari yang kaku sampai luwes banget sampai pembawaannya enak banget ya. Gue belajar banget di situ sih. Jangan pernah berhenti belajar guys ya. Tapi ngomong-ngomong bener gue, ini emang kalau diperhatiin dia nggak ada ngerem tapi kata-katanya bisa nyambung terus ya, kayak ada rimanya ya. Gue dari tadi pakai gue ngeliatnya enak bener gue dengerin dia Felina ngomong tuh. Kayak berima gitu kan. Kalau kita ngomong kan Tutur katanya tuh jelas, padat dan ada artikulasi juga jelas. Artikulasi Bahasa bagus. artikulasi. Iya, bagus Felina. Nggak salah jadi news presenter ya guys. Nah ini Felina keseharian kayak gini juga nggak? Kalau lagi ngobrol biasa, ya lebih santai sih Bu. Oh, lebih Mungkin kalau santai. misalkan ini kayaknya udah santai banget deh. Sebenarnya udah santai banget. Udah santai. Gimana kalau serius? Apalagi gimana kalau disergap? Kadang kan kita suka bosen dengerin temen curhat ya. Nah, kalau yang curhat kayak begini. Iya. Ini kan belum lama nih bulan Juli Agustus Oh, iya. itu gue liputan ke Siombu Sulawesi Tenggara Oke. untuk menapaki Indonesia sebenarnya. Pagi Indonesia Jadi nama sampling gitu. acaranya. Acara tahunannya RCTI. Nah itu kan karena gue nggak dandan yang pakai bulu mata, yang Iya, tebel badai, banget ya. segala macem, itu ya gue mungkin tampilannya yang begini gitu, dan orang-orang di sana kayak yang ya ampun ternyata masih muda banget kayak gitu. Masih anak-anak. Bagi mereka gitu ya, karena mereka terbiasa melihat gue di TV yang dengan dandanan yang segitu hebohnya menurut mereka gitu. Astaga kamu ternyata pendek kayak gitu. Oke. Mereka anggap gue itu tinggi banget Oh, ketika iya. di TV. Jadi ya kayak gitu, mungkin kalau Daniel tanya kesehariannya gimana ya kayak gini sih sebenarnya. Tapi kalau lihat di TV kan ya kita harus menyesuaikan lah. Iya, betul. Program kita. Di Gue layar di kaca ya. YouTube nggak pernah ada yang komentar, Daniel kamu kelihatan tinggi banget, kayaknya belum. Iya. Gue sih berharap ada yang komentar gitu sih. Iya, betul. Pernah mikir jadi artis atau apa nggak, jadi bintang film? Nggak pernah sih sebenarnya. Nggak pernah. Artis atau bintang film sih nggak. Memang enjoynya di dunia news lah ya. Ya, so far sih selama ini ya, maksudnya sejauh ini sih Ya. kayaknya tetap mau fokus di dunia news gitu. Oh. Belum tahu ya gitu kalau nanti ada kesempatan lain apakah akan berkecimpung. Oh. Nah, terus kalau di Sergap sendiri kan acaranya acara kriminal gitu. Iya. Verlina sendiri pernah nggak sih kayak apa namanya ngeliput langsung penangkapan penjahat gitu? Oke, kalau misalkan penangkapan penjahat mungkin pas ini aja sih waktu liputan-liputan sebelum jadi news presenter malahan. Nah, tapi kalau misalkan selama di Sergap paling kayak misalkan ada kan banyak kasus pembunuhan di beberapa daerah yang udah dipasang garis polisi. Nah, paling pernah terjun ke situ sih ikut bareng sama polisinya, kayak mungkin
wawancarain pelaku pembunuhannya, gitu kan, motifnya apa. Karena kan kadang-kadang itu perseteruan antara suami istri, kebanyakan sih kayak gitu-gitu. Serem juga ya kan? Tapi kalau udah jadi news presenter udah nggak turun lagi di lapangan berarti ya? Kadang-kadang turun, masih kadang-kadang turun? turun ya. Jadi ya paling ya untuk kasus-kasus tertentu itu aja sih, kayak misalkan wawancarain pelakunya. Oke. Ada pertanyaan dari gua nih yang mungkin agak off lah ya, yang dari pembahasan kita sebelumnya. Gua tuh pernah denger ya, kalau di dunia jurnalistik atau dunia ya inilah news, dunia TV lah ya, katanya tuh suka banyak terjadi perselingkuhan. Waduh. Bener gak sih tuh Ferlina? Gara-gara siapa? Soalnya kan orang pada ngeliatnya kan pergi mungkin jalan-jalan kayak kemana mesti standby anytime, jadwal tidak menentu, terus perginya bisa berduaan atau kemana ya, tadi keluar kota apa gimana, bisa dengan cewek dan cowok, akhirnya tumbuhlah cinta-cinta lokasi yang gak jelas gitu kan, cinta bersemi atau cinta bersemi kembali gitu kan, padahal sudah punya pasangan. Bener gak sih tuh? Nah, ada gak sih tuh fans-fans yang agak nyeleneh tinggalannya? Namanya Fauzan. Ini terkenal banget di kalangan anak-anak reporter dan juga news presenter. Karena dapat channel, dapat